Jauh sebelum Majapahit dan Sriwijaya berjaya, ada sebuah kerajaan besar yang menguasai tanah Jawa. Kerajaan itu adalah Mataram kuno yang berkembang di Jawa Tengah dan Jawa Timur pada abad ke-8 hingga X Masehi. Dikenal sebagai kerajaan agraris yang kaya dan pusat spiritual Hindu-Buddha. Kerajaan ini meninggalkan banyak warisan, termasuk Candi Borobudur yang megah. Tapi, bagaimana kisahnya hingga akhirnya runtuh? Yuk, kita bahas. Kerajaan Mataram kuno atau disebut juga Kerajaan Medang didirikan pada abad ke-8 Masehi di Jawa Tengah. Kerajaan ini terbagi menjadi dua dinasti besar, yaitu Wangsa Sanjaya yang beragama Hindu dan Wangsa Shailendra yang beragama Buddha. Mereka sering bersaing, tapi juga menghasilkan banyak warisan budaya besar. Daftar raja penting: Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya, pendiri dinasti Sanjaya Hindu. Samaratungga Raja dari dinasti Shailendra yang membangun Borobudur. Rakai Pikatan Raja yang menyatukan Wangsa Sanjaya dan Shailendra. Balitung mengembangkan sistem pemerintahan yang kuat. Pada abad ke-9, Kerajaan Mataram kuno mencapai puncak kejayaannya. Raja Samaratungga dari Wangsa Shailendra membangun Candi Borobudur, candi Buddha terbesar di dunia. Sementara itu, dinasti Sanjaya membangun Candi Prambanan, kompleks Hindu terbesar di Indonesia. Pada abad ke-10, Mataram kuno menghadapi banyak masalah. Letaknya di daerah subur memang bagus untuk pertanian, tapi juga rawan bencana alam, seperti letusan Gunung Merapi. Akhirnya, raja terakhir dari dinasti Sanjaya, Empu Sindok, memindahkan ibu kota ke Jawa Timur dan mendirikan Kerajaan Medang yang baru. Letusan Gunung Merapi faktor utama perpindahan kerajaan. Ancaman dari Sriwijaya. Sriwijaya mulai menyerang jalur perdagangan Mataram. Pemindahan ke Jawa Timur Mataram akhirnya kehilangan pusatnya di Jawa Tengah. Setelah berpindah ke Jawa Timur, Mataram kuno mulai melemah. Pada awal abad ke-11, raja terakhirnya, Dharmawangsa Teguh, dikalahkan oleh pasukan Raja Wurawari yang didukung oleh Sriwijaya. Istana dihancurkan dan kerajaan pun runtuh. Meskipun runtuh, warisan Mataram kuno masih bisa kita lihat hingga sekarang. Candi Borobudur dan Prambanan masih berdiri megah dan menjadi bukti kejayaan masa lalu. Selain itu, prasasti-prasasti seperti Prasasti Kalasan dan Prasasti Mantiasi juga menjadi sumber sejarah penting. Garis besarnya, Kerajaan Mataram kuno atau Kerajaan Medang adalah salah satu kerajaan terbesar di Nusantara yang berkembang pada abad ke-8 hingga X Masehi. Kerajaan ini terletak di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur serta dikenal sebagai kerajaan agraris yang subur. Mataram kuno terbagi dalam dua dinasti besar, yaitu Wangsa Sanjaya yang beragama Hindu dan Wangsa Shailendra yang beragama Buddha. Pada masa pemerintahan Samaratungga dari Wangsa Shailendra, dibangun Candi Borobudur yang menjadi simbol kejayaan Buddha di Nusantara. Sementara itu, pada masa pemerintahan Rakai Pikatan dari Wangsa Sanjaya, dibangun Candi Prambanan yang menjadi pusat peribadatan Hindu terbesar di Jawa. Rakai Pikatan juga berhasil mengalahkan Wangsa Shailendra dan menyatukan kembali Mataram di bawah kekuasaan Hindu. Perekonomian Kerajaan Mataram kuno bertumpu pada sektor pertanian karena wilayahnya yang subur, tanah yang kaya akan sumber daya alam,
terutama di daerah aliran Sungai Opak dan Bengawan Solo, membuat masyarakatnya mampu mengembangkan pertanian dengan hasil yang melimpah. Selain itu, kerajaan ini juga menjalin hubungan dagang dengan kerajaan lain di Asia Tenggara dan India. Meskipun mencapai kejayaan, kerajaan Mataram kuno mulai mengalami kemunduran akibat beberapa faktor. Salah satunya adalah ancaman bencana alam, terutama letusan Gunung Merapi yang merusak banyak daerah pertanian dan permukiman. Selain itu, tekanan dari Sriwijaya yang menguasai jalur perdagangan maritim membuat posisi Mataram semakin terdesak. Untuk menghindari ancaman tersebut, Empu Sindok, raja dari dinasti Sanjaya, memindahkan ibu kota dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Pemindahan ini menandai perubahan besar dalam sejarah kerajaan karena wilayah kekuasaannya semakin jauh dari pusat awalnya. Setelah berpindah ke Jawa Timur, kerajaan ini tetap berkuasa, tetapi pengaruhnya mulai melemah. Pada awal abad ke-11, kerajaan Mataram kuno akhirnya runtuh setelah diserang oleh Raja Wurawari yang didukung oleh kerajaan Sriwijaya. Serangan ini menyebabkan istana Mataram dihancurkan dan menandai berakhirnya era Mataram kuno di Nusantara. Meskipun runtuh, warisan kerajaan Mataram kuno masih bisa ditemukan hingga sekarang. Candi Borobudur dan Prambanan tetap menjadi bukti kejayaan kerajaan ini dan diakui sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Selain itu, prasasti-prasasti seperti Prasasti Kalasan, Prasasti Mantiasih, dan Prasasti Kedu menjadi sumber sejarah penting yang mencatat kehidupan sosial, ekonomi, dan politik kerajaan ini. Prasasti-prasasti tersebut juga menjadi bukti hubungan antara Wangsa Sanjaya dan Wangsa Shailendra, serta bagaimana kekuasaan kerajaan berpindah dari satu dinasti ke dinasti lainnya. Selain peninggalan fisik, sistem pemerintahan dan tradisi Hindu-Buddha yang berkembang di Mataram kuno juga memberikan pengaruh besar terhadap kerajaan-kerajaan selanjutnya di Nusantara. Struktur pemerintahan berbasis hierarki, konsep dewa raja yang menempatkan raja sebagai titisan dewa, serta budaya sastra dan seni yang berkembang pesat menjadi dasar bagi kerajaan-kerajaan besar berikutnya, seperti Kerajaan Kediri, Singasari, dan Majapahit. Di bidang sastra, beberapa naskah kuno seperti Kakawin Ramayana dan Kakawin Arjuna Wiwaha lahir pada masa ini dan terus berkembang di era setelahnya. Karya-karya ini memperkaya budaya Jawa dan masih dipelajari hingga sekarang. Pemindahan pusat kekuasaan ke Jawa Timur oleh Empu Sindok tidak hanya bertujuan untuk menghindari ancaman bencana alam dan serangan militer, tetapi juga mengubah arah perkembangan politik dan ekonomi di Pulau Jawa setelah era Mataram kuno berakhir. Wilayah Jawa Timur berkembang menjadi pusat kekuasaan baru yang lebih terintegrasi dengan jalur perdagangan maritim. Berbeda dengan Jawa Tengah yang lebih berfokus pada ekonomi agraris. Meskipun kerajaan Mataram kuno telah lama runtuh, pengaruhnya masih terasa dalam budaya dan sejarah Indonesia. Borobudur dan Prambanan tetap menjadi simbol kejayaan Nusantara. Sementara sistem sosial dan politik yang berkembang di era ini menjadi dasar bagi peradaban Jawa di masa depan. Itulah cerita tentang kerajaan Mataram kuno. Semoga kamu paham. Sampai jumpa.